Selamat siang teman-teman. Hari ini gue mau ngambil unit Fortuner yang dibeli sama kakak gue. Nah kebetulan unitnya ini bukan dari perorangan guys. Gue beli dari X Rental. Gue nggak beli dari perusahaannya langsung. Gue beli dari pedagang yang kebetulan lagi ngejualin Fortuner ini. Nah gue sebetulnya nggak tahu kalau ini atas nama PT milik X Rental. Gue taunya pas gue udah cek unit, cek STNK, ternyata atas nama perusahaan rental gitu loh. Nah, kalian pasti penasaran kan, gimana sih rasanya punya mobil X Rental, experience mobil X Rental kayak gimana? Saksikan terus videonya. Hari ini gue mau ke Cibubur, gue mau ngeliat unit Fortunernya. Kebetulan udah di DP ya sama kakak gue. Gue tinggal general check up di Toyota, sama tinggal bayar aja gitu, transfer, bayar. Nah, kita langsung lihat aja unitnya gimana. Nanti gue ngambil, gue kasih list general check up, yang hasil general check up di Toyota, sama gue kasih lihat unitnya kayak gimana. Oke, ini unitnya Toyota Fortuner 2016 G diesel matic. Oke, surat-suratnya nanti gue juga kasih lihat buat balik nama atau perpanjang. Saksikan terus videonya. Jujur nih mobil masih enak banget guys. Untuk kalau misalnya lihat ya, lu nggak bakal tahu kalau ini mobil X Rental. Ini bener-bener kayak standar banget gitu. Mungkin ya kalau mata lu jeli itu ada garis-garis ini. Mungkin di sini ada lagi no ya. Tapi so far ya sampai remote pun ini ada semua. Buku manual, servis semua lengkap, service record di bengkel resmi. Jadi menurut gue ya, kalau misalnya kalian mau beli X Rental nih, gue buktiin ya kalau misalnya ini X Rental. Kalian nggak bakal tahu kalau misalnya ini X Rental kecuali kalian buka STNK-nya. Bentar, gue cek dulu STNK-nya. PT Surya Sudeso. Bagi yang kalian tidak tahu, PT Surya Sudeso ini itu PT rentalnya Astra. Kalian bisa Google aja. Jadi ini dipakai buat mobil rental gitu. Tapi nggak ada masalah nih, kalian masukin ke air pun kan biasanya ada orang bilang metiknya nyentak gitu. Ini enggak, bener-bener kayak mobil biasa aja, kayak mobil lu pakai harian gitu, nggak ada masalah. Masih enak banget gini. Kilometer 60.000. Dan ini karena perusahaan rental yang mobil premium ya, mungkin bisa jadi isinya bisa Dex gitu. Tapi gue gak masalah mau isi Dex mau isi solar, karena ini gue isi solar juga. Oke. Oke guys, gue udah general check up mobil gue di Toyota. Bisa lihat ya, Toyota Dealer Workshop Cibubur. Ini kebetulan penjualnya ada di Cibubur, jadi gue samperin ke Cibubur dan general check up di Toyota Setiajaya ya, di Cibubur. Oke, mobil udah dimasukin, udah dicek ya. Dan ini apa saja yang mereka bilang perlu diganti. Kebetulan ini kilometernya 61.000, jadi belum ganti oli ya, jadi ini belum servis 60.000, jadi bengkelnya rekomend untuk servis 60.000. Nah oke, kita nggak mikirin ya servis 60.000 nya, jadi kita mikirin yang
penting-penting aja. Jadi kayak oli mesin, gasket oil mesin nih kayak kita anggap aja nggak ada ya. Kita ke bagian yang penting-penting aja nih. Yang pertama itu long tie rod. Ini gue lihat sendiri tadi di Toyota, ban depannya rada oblak sedikit ya, jadi long tie rodnya minta ganti gitu. Dan rem depannya itu belang, dimana jadi kanvas rem kiri dan kanvas rem kanan itu belang. Bisa jadi pemilik sebelumnya cuman ganti sebelah saja gitu, bisa jadi. Nah karena itu harus diganti. Sisanya sama aja kayak 160.000 ya, oli mesin dan lain-lain. Nah ini long tie rodnya 2 juta, link stabil 2,5. Link stabil katanya sobek ya, karetnya sobek. Lalu kanvas rem depan 1,5 juta. Itu saja. Ini sebenarnya 3 item ini aja yang penting. Sisanya minor ya, kayak saringan AC, ganti oli itu ya menurut gue sih nggak perlu di dealer ya, itu bisa ganti di bengkel mana aja. Jadi ya kalau misalnya kita lihat X rental, mesin sehat, matic sehat, kilometer 61.000, ya menurut gue sih ini wajar aja ya. Long tie rod 2 juta, kanvas rem 1,5 ya, kanvas rem lah itu menurut gue bagian dari maintenance ya, nggak penting-penting banget. Penting tapi ya tidak kaget lah gitu, udah umur. Long tie rod mungkin ya ini waktunya umur juga 2 juta. Jadi itu aja sih. So far nggak ada masalah yang bikin panik, bikin mogok, itu nggak ada. Jadi so far sih cukup puas ya dari mobil X rental ini. Dan kalau kita bisa lihat total 13 juta. Itu kalau misalnya dilakuin semuanya. Tapi tentu kita nggak lakuin semuanya, kita hanya lakuin yang penting-penting aja, kayak ganti oli, ganti 3 item ini. Sisanya itu bisa nanti saja. Oke? Jadi menurut gua kalau misalnya kalian mau beli mobil X rental, worth it atau enggak, menurut gua kalian lihat harga. Kalau harganya di bawah pasaran kayak mobil ini pasaran VRZ tuh masih di 300 tinggi ya. Tipe G 340-an gitu. Ini gua dapat di 325. Itu murah banget guys. Menurut gue ya, kalau kalian dapat di bawah harga pasaran. Dan ingat, kalian bisa tembak atas nama PT. Ini kan atas nama PT, kalian bisa tembak lagi, bayar biro jasa, dan itu pajaknya murah banget guys. VRZ kakak gue itu 9 juta. Untuk mobil ini itu cuman 6 juta guys. 6 juta kalian pikir. Dan itu nggak progresif gara-gara atas nama PT. Nah untuk balik nama itu kalian butuh pertama surat pelepasan yang tadi gue udah tunjukin ya di video ini. Surat pelepasan dan surat kwitansi jual beli di cap perusahaan dan bermaterai. Dan surat pelepasannya juga itu sudah ada kop surat, tanda tangan petinggi perusahaannya dan bermaterai juga kalau nggak salah. Sebenarnya itu aja, kalian nggak butuh aneh-aneh, nggak butuh surat apa lagi, cuma butuh 2 itu aja. Sisanya sama kayak balik nama mobil pada umumnya. Dah sekian dari video gua. Kalian bisa nilai sendiri apa worth it beli mobil X rental. Kalian tulis komen di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, dan tunggu video selanjutnya. Oke.